Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan akramas suhur. Futihat fihi abwabul jannah wa ghuliqat fihi abwabun nar. Walhamdulillahilladzi khalaqal insana khalifatan fil ardi wa ja'ala kulla shay'in i'tibara lil muttaqin wa ja'ala fi qulubil mu'minina bahjatan wa surura. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsih bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pasang niat kita. Kita khusyukkan hati kita, pendengaran kita, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat-Nya, sehingga Allah masih memberikan kita nikmat sehat, Allah masih memberikan kita nikmat iman, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita, setiap gerakan anggota tubuh kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, pemimpin umat manusia. Tidak ada idola terbaik di muka bumi ini kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang senantiasa kita baca, kelak nanti Allah mengumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat khususnya pada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah agar senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtithalul awamirillah wajtinabu man nawah, melaksanakan segala apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang Allah perintahkan, segala sesuatu yang Rasulullah ajarkan kepada setiap umatnya, itu merupakan jalan terbaik bagi kita agar hidup kita bisa bahagia, tidak hanya di dunia, bahkan nanti sampai di akhirat. Sebagaimana doa yang senantiasa kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kita tidak hanya ingin hidup bahagia di dunia, tapi kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan kita juga hidup bahagia nanti sampai ke akhirat kelak. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, wahai para sahabat-sahabatku, silakan kalian mendekatlah ke mimbar. Kemudian para sahabat pun mendekat ke mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak tangga yang pertama, lantas Rasulullah mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah naik ke anak tangga yang kedua. Kemudian Rasulullah mengucapkan amin. Dan Rasulullah pun naik ke anak tangga yang ketiga. Kemudian Rasulullah pun mengucapkan amin.
Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbarnya, kemudian para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari ini kami mendengar darimu sesuatu yang belum pernah kami dengar sebelumnya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, tatkala aku menaiki anak tangga yang pertama, kemudian malaikat Jibril datang muncul di hadapanku dan berkata, celakalah seseorang yang ketika diberi kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasul mengucapkan amin. Tatkala Rasul naik ke anak tangga yang kedua, kemudian malaikat Jibril berkata, celakalah bagi setiap hamba-hamba Allah yang ketika mendengar namamu wahai Rasulullah kemudian tidak berselawat dan salam kepadamu. Maka Rasul pun menjawab amin. Kemudian ketika aku menaiki anak tangga yang ketiga, kemudian Jibril berkata kembali dengan ucapan, celakalah bagi setiap hamba Allah yang ketika diberi kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya atau keduanya dalam keadaan sepuh tetapi dia tidak dapat memasukkan orang tuanya ke dalam surga, maka orang tersebut masuk ke dalam golongan orang-orang yang celaka. Ini merupakan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita amati sehingga kita tidak termasuk daripada golongan orang-orang yang celaka. Karena orang yang celaka itu adalah orang yang akan dijauhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, celakalah bagi seseorang yang ketika diberi kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur sampai masuk ke dalam bulan Ramadan, tetapi dia tidak memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memanfaatkan bulan Ramadan, tetapi ketika bulan Ramadan pergi hanya berlalu begitu saja tanpa ada yang membekas di dalam dirinya, maka orang tersebut masuk kategori orang yang celaka dan orang yang merugi. Oleh sebab itu, ketika Allah memberikan kita kesempatan masuk dalam bulan Ramadan, salah satu bulan yang diagungkan oleh umat Islam, salah satu bulan yang dimuliakan oleh kita semua, karena setiap amaliyah ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya apabila kita mengetahui daripada kemuliaan dan keistimewaan bulan Ramadan, pasti kita akan meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh bulan selama satu tahun kita jadikan bulan Ramadan. Saking mulianya dan istimewanya bulan Ramadan. Oleh sebab itu, ketika kita memasuki bulan Ramadan, yuk kita memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan amaliyah ibadah wajib kita. Kemudian kita tambah dengan amaliyah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah wajib ditambah ibadah sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita masuk dalam kategori orang-orang yang beruntung. Oleh sebab itu, yuk kita niatkan dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga kita dapat memaksimalkan, kita sempurnakan amaliyah ibadah kita di bulan Ramadan nanti, sehingga kita tidak masuk dalam kategori orang-orang yang celaka sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat Jibril. Rasulullah pun juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Wa fi riwayatil akhar, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan puasa niat karena iman dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Golongan orang yang celaka yang kedua adalah, kata malaikat Jibril alaihissalam, bahwa sesungguhnya ketika ada umat Nabi mendengarkan daripada namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dia tidak mengucapkan salawat dan salamnya kepada Rasulullah, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang yang celaka atau orang yang rugi. Oleh sebab itu, yuk kita memperbanyak amaliah ibadah kita dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih-lebih di hari yang mulia, hari Jumat, karena disunnahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah berfirman di dalam Al-Qur'annya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa yang bersalawat satu kali, maka Allah akan membalas dengan 10 rahmatnya atau 10 kebaikan. Dan yang terakhir, golongan orang yang celaka adalah ketika seseorang diberikan kesempatan masih memiliki kedua orang tuanya, atau salah satu di antara keduanya, atau orang tua tersebut masih dalam keadaan sepuh, tetapi dia tidak dapat memasukkan orang keduanya, tidak dapat memasukkan kedua orang tuanya ke dalam surga, maka orang tersebut masuk dalam kategori orang-orang yang celaka. Yuk, di momentum di akhir bulan Sya'ban ini, kita tingkatkan kebaikan kita kepada kedua orang tua kita. Kalau seandainya masih hidup, alhamdulillah, kita masih bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya barang siapa yang memuliakan daripada orang tuanya, maka Allah menjamin baginya hidupnya akan bahagia dan sukses di dunia dan di akhirat. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridullahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Sesungguhnya ridhonya Allah itu tergantung kepada ridhoan orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung kepada murkanya orang tua. Tatkala Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, yuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita datangi kedua orang tua, kita istimewakan. Di dalam sebuah hadis juga disebutkan, barang siapa yang seorang anak memutuskan daripada doanya kepada kedua orang tua, maka putuslah rizkinya baginya hidup di dunia. Sampai seperti itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang keistimewaan seorang hamba untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sampai-sampai di dalam firman Allah juga, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah menyandingkan daripada perintah untuk melaksanakan tauhid, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu melanjutkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena sesungguhnya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita masih mampu melaksanakan berbuat baik kepada kedua orang tua, maka itu merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita. Banyak dari kalangan kita yang sekarang ini yang fenomenal, karena seiring banyaknya teknologi, banyak seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Banyak seorang anak yang berkata tidak baik kepada kedua orang tuanya. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita sangat dianjurkan, diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis, ada seorang sahabat yang bernama Jahimah. Beliau ingin menjumpai Rasulullah SAW dengan sebab dia ingin sekali di masa mudanya ingin ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ingin sekali ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala bersama engkau, wahai Rasulullah. Saya ingin membutuhkan saran darimu, wahai Rasulullah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai sahabatku, apakah engkau masih memiliki ibumu di rumahmu? Kemudian sahabat Jahimah mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku masih memiliki ibu di rumahku.
Kalau begitu, silahkan engkau pulang ke rumahmu, karena di bawah telapak kaki ibumu engkau akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sedemikian rupa Rasulullah menggambarkan, mengagungkan kepada setiap umatnya untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai bersanding bersamaan dengan seperti berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul 'alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Walhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Radallahu an arbatil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunina waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ihwanana al muslimina al mujahidina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fahsya was suyuf al mukhtalifata wa syada'ida ma zahara minha wa ma batan min baladina khasah Indonesia wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah.
الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين